Selamat malam peternak Indonesia, jaya 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 selalu peternak di seluruh Nusantara. Nah, di sini peternakan domba Bumi Muria Farm yang tepatnya di Kota Kudus. Ya. Saya akan mengupas tuntas apa sih yang menjadi kunci dari pemeliharaan domba agar bisa berhasil sampai panen. Ada 3 kunci dalam peternak. Yang pertama adalah bibit. Kita harus pilih bibit yang bagus. Ya. Bagaimana cara pemilihan bibit yang bagus? 1. Pilih yang femnya bagus. 2. Pilih yang ibaratnya tidak cacat. 3. Pilih yang sekiranya bisa dikembangbiakkan atau bisa untuk pertambahan bobot badannya bagus, genetiknya jelas. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan itu meliputi dari dia pertama kali datang di sini, itu disuntik vitamin, kemudian disuntik cacing, kemudian ada cukur bulu. Untuk apa sih cukur bulu itu sendiri? Cukur bulu itu sendiri, satu, dia untuk mencegah penyakit kudis atau kulit pada domba. Karena kita tahu bahwa kambing atau domba itu sering sekali ada penyakit kudis ya atau kulit. Yang kedua, agar nutrisi itu bisa terserap maksimal menjadi bobot badan, tidak lari ke bulu. Nah, itu tujuannya seperti itu, cukur bulu. Setelah cukur bulu, kita ada nanti dimandikan agar si domba itu badannya bersih, tidak ada penyakit, sehat, sehingga nanti pertumbuhan bobot badannya bisa maksimal. Yang ketiga adalah pakan yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena pakan itu menyumbang 70% dari biaya peternakan, ya. Jadi teman-teman di sini kalau kepingin ibaratnya lebih untung, lebih apa, jadi 3 itu tadi harus sinkron semua, harus terlaksana semua. Pakannya bagus, bibitnya tidak bagus, manajemennya bagus, ya hasilnya nggak bisa maksimal. Mau dikasih makan bagus, kemudian sudah dibersihkan kandang setiap hari, tapi bibitnya tidak bisa berkembang. Atau ibaratnya putet ya, kalau orang ngomong, itu ya percuma. Mau digimanain, nggak akan bisa berkembang maksimal. Kemudian pakannya jelek, tapi bibitnya bagus, manajemen peliharaannya bagus, ya sama, tidak bisa berkembang maksimal. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sering banget di luaran tuh berkata bahwa kebutuhan pakan domba itu 3-4% bobot badan itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena kebutuhan pakan domba itu 4% dari BK. Jadi kebutuhan BK-nya itu 4% dari bobot badan. Kalau mau hitung, ya kita harus konversikan dulu. Kita harus tahu berapa sih kadar kering dari pakan itu, baru kita bisa hitung kebutuhan pakan satu hari itu. Jadi nggak bisa disamakan ya teman-teman. Misalkan, ini saya satu hari tak kasih 1 kilo rumput, tak ganti 1 kilo complete feed atau konsentrat. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kadar air rumput berbeda dengan kadar air complete feed dan konsentrat. Kalau di Bumi Muria Farm ini, kita itu ternaknya tanpa ngarit. Ya, jadi kita full namanya complete feed. Apa sih complete feed? Jadi complete feed itu bisa dilihat seperti ini. Ya, di sini artinya pakan yang siap pakai, pakan jadi yang siap diberikan ke ternak. Dan di sini sudah terpenuhi kebutuhan seratnya. Kebutuhan seratnya setidaknya minimal ya 15% lah. Untuk apa? Ya karena domba sendiri itu kan ternak herbivora, yang ibaratnya gayemi lah istilahnya. Dan itu harus wajib. Kenapa kok harus gayemi? Karena dia punya rumen di dalam tubuhnya. Serat itu untuk mencukupi kebutuhan mikroba rumen. Gitu. Nah, tanda-tanda apa sih pakan yang bagus itu seperti apa? Kita bisa lihat kalau dia misalkan pas lagi diam, duduk-duduk kayak gitu itu gayemi, ngunyah terus. Itu tandanya kebutuhan serat dia terpenuhi. Yang kedua, bisa lihat diare atau tidak dari kotorannya. Kalau mungkin bisa dilihat ya, untuk kotorannya sendiri. Nah, di sini kan tidak ada diare, masih bentuk utuhan. Utuhan seperti ini untuk kotorannya ya. Nah, ini artinya ternak itu pencernaannya bagus, sehat, karena tercerna secara maksimal. Kemudian, jangan lupa ketika panas atau apa, vitamin tetap masuk. Kita tetap ada suntik vitamin dan lain-lain. Terus kemudian, mata, itu wajib ada tetes mata. Jadi biasanya kita selalu tetes mata ketika ada domba pertama kali datang di kandang. Tujuannya apa? Biar tadi
tidak kena bibit penyakit dan lain-lain dari luar. Nah, obat-obatan apa sih yang harus diberikan? Ya, selama ini obat-obatan yang diberikan cuma vitamin, kemudian minuman probiotik. Minuman probiotik itu kita bikin sendiri. Jadi dari minuman fermentasi tujuannya ya untuk menjaga kesehatan usus, kemudian memaksimalkan kebutuhan rumen, mikroba rumen di dalam tubuh domba itu sendiri. Nah, kenapa kok memaksimalkan pertumbuhan bobot badan melalui kesehatan usus? Karena kalau ususnya kondisi baik, pencernaannya juga pasti baik. Jadi kayak penggunaan kompresif ini, kita benar-benar memilih bahan-bahan baku yang mudah dicerna, kebutuhan serat yang mudah dicerna. Untuk kebutuhan seratnya sendiri, itu kita memakai ada jungle, kemudian kulit kopi, kemudian ada pongkol, dan sumber protein kita ada pakai SBM, DDGS, yaitu fermentasi jagung seperti itu. Kemudian kebutuhan energinya juga dipenuhi dari kato, polar, ya. Kenapa kebutuhan energi juga wajib terpenuhi di samping kebutuhan protein? Karena keseimbangan protein dan energi itu penting, ya. Jadi harus balance kalau untuk membuat pakan. Kenapa kok harus balance? Karena untuk berkembangnya mikroba rumen itu juga membutuhkan energi. Jadi harus dihitung setidaknya protein itu ya kalau di pakan minimal 14% lah. Kalau TDN-nya ya 70% untuk minimal. Dan yang terpenting adalah jangan lupa serat wajib terpenuhi ya. Nah, banyak peternak-peternak yang memberikan pakan misalkan pada bertanya, boleh nggak saya kasih konsentrat aja tanpa hijauan? Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena konsentrat itu makanan yang tidak ada sumber seratnya ya, bisa dikatakan sumber seratnya kecil. Dan itu bisa menyebabkan asidosis yang nantinya bisa menyebabkan kembung pada ternak domba. Jadi untuk penggunaan konsentrat itu wajib ada penambahan hijauan. Tuh. Nah, kita di siang hari juga ada penambahan ampas tahu, yaitu untuk genjot proteinnya. Tujuannya ya memaksimalkan bobot badannya. Jadi target dari pemeliharaan ternak domba ini sendiri, kita harus ada target sehari setidaknya 100 gram per ekor per hari. Jadi ya setidaknya kalau 2 bulan bisa tambah 6 kilo. Itu target kita. Jadi 3 bulan itu sudah bisa panen, domba bisa keluar. Nah, seperti ini. Contoh pakan yang palatabilitas tinggi. Palatabilitas itu adalah pakan yang membuat nafsu makan domba itu naik. Nah, domba itu sangat suka makanan yang baunya wangi, terus kemudian rasanya manis, gurih, seperti itu. Nah, ini jangan sampai domba tidak suka dengan makanan yang kita buat. Ya, jadi kita perlu evaluasi. Kenapa sih domba ini kok tidak doyan makanan yang kita buat? Kita harus cek. Bisa jadi makanannya baunya tengi karena sudah lama disimpan. Jadi freshnya makanan itu juga berpengaruh sama palatabilitas ternak domba. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Lihat. Mungkin bisa dilihat ini nafsu makan dombanya sendiri. Nah, dia sangat nafsu makan seperti ini. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, beternak tanpa ngarit itu dampaknya apa, ini apa itu, tidak. Asalkan tetap menjaga rasio atau imbangan dari energi dan protein, kemudian serat, itu pasti bisa membuat maksimal performa produksi ternak domba itu sendiri. Jadi dasar-dasar nutrisi ya harus terpenuhi untuk kebutuhan ternak domba, kemudian manajemen pemeliharaan juga harus bagus, ya, kemudian bibit juga harus bagus. Kita harus benar-benar memilih kayak gitu. Jangan lupa kalau ketika panas atau apa, metodenya seperti apa, entah itu sirkulasi udaranya harus diatur menggunakan kipas atau bagaimana. Seperti ini kalau misalkan pas malam dingin ya kita tutup tirai. Jadi kita membayangkan ternak domba itu, dombanya itu sendiri adalah seperti kita. Jadi kalau kita panas harus bagaimana, kalau dingin harus bagaimana. Dan kita satu kuncinya harus benar-benar cinta sama ternak itu sendiri, ya. Karena kalau kita nggak ada ikatan batin atau apa, kita tidak tahu apa yang ternak itu mau, ya saya rasa tidak akan maksimal peternak itu sendiri. Ya, di sini kita juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi peternak-peternak yang mau belajar tentang peternakan domba, kemudian pakan,
manajemen dan lain-lain, dan itu free ya sistemnya. Insya Allah kita mulai minggu depan juga akan buka sistem kemitraan juga untuk peternakan domba. Jadi kita bareng-bareng kita memberi edukasi ke peternak-peternak bagaimana beternak domba yang sesuai dan tepat lah ibaratnya kayak gitu. Gitu ya untuk peternak-peternak semua. Nah, jangan lupa untuk selalu dicek kondisi dombanya, harus sering dikunjungi, dicek kesehatannya, karena itu yang menjadi faktor penting juga dalam peternak domba. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah itu, nanti tercantum ada nomor HP, silahkan. Kalau mau main ke kandang bisa, kandangnya di Panjang, Kudus ya, tepatnya deket Bakso Pak Jino di situ. Bisa mampir langsung cek aja ke sini. Selalu ready ada ya 24 jam. Mau tanya-tanya kupas tuntas semua bisa. Oke, selamat malam peternak Indonesia. Sukses selalu, jaya 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 peternakan Indonesia. Berang jam Mas. Nah, ya toh.